Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Budi menatap rumah di depannya dengan senyum puas. Rumah itu memang tampak tua dan sedikit kumuh. Cat dindingnya mulai mengelupas, beberapa jendela pecah, dan pintu kayunya terlihat lapuk. Namun, dengan sedikit renovasi, ia yakin rumah ini bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi keluarganya. Dengan harga jauh lebih murah dari pasaran, rasanya ini adalah rezeki yang tidak boleh ia lewatkan. Dengan sedikit perbaikan, pasti bakal jadi bagus, gumamnya sambil menepuk pundak istrinya, Wati, yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi ragu. Tapi, Mas, rumah ini sudah lama kosong. Kenapa bisa dijual murah banget? Tanya Wati dengan nada cemas. Budi terkekeh. Ya namanya juga orang butuh duit. Pasti dijual murah. Kita yang untung, kan? Wati tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap rumah itu dengan perasaan tidak enak. Ada sesuatu dari rumah ini yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dari sudut matanya, ia merasa seolah ada yang mengawasi mereka dari jendela lantai 2. Namun, saat ia menoleh ke sana, tidak ada siapa-siapa. Setelah memasukkan beberapa barang ke dalam rumah, Budi dan Wati didatangi oleh seorang tetangga, seorang pria tua bernama Pak Darman. Pak Darman mengusap dagunya, memandang mereka dengan sorot mata serius. "Kalian yakin mau tinggal di sini?" tanyanya. Budi mengernyit. "Loh, kenapa, Pak? Ada masalah?" Pak Darman menghela napas panjang sebelum berbicara dengan suara pelan. "Rumah ini sudah lama kosong. Sejak kejadian itu, tidak ada yang berani tinggal di sini lama-lama." "Kejadian?" tanya Wati dengan alis berkerut. Pak Darman mengangguk. "Dulu, ada keluarga yang tinggal di sini. Tapi suatu malam, istri pemilik rumah ditemukan tergantung di kamar belakang. Katanya, dia sering mengeluh mendengar bisikan-bisikan aneh sebelum akhirnya." Pak Darman tidak melanjutkan kalimatnya. Namun, sorot matanya cukup untuk membuat Wati merinding. Budi hanya tertawa kecil. "Ah, Pak, itu kan cerita lama. Orang zaman dulu suka berlebihan kalau ngomongin hal mistis," katanya sambil mengibaskan tangannya. Pak Darman menghela napas lagi. Kali ini lebih berat. "Ya, kalau kalian tetap ingin tinggal di sini, terserah. Tapi jangan sembarangan mengusik rumah ini," ucapnya sebelum berjalan pergi. Budi mengangkat bahu, tidak terlalu memikirkan ucapan tetangganya. Namun, di sisi lain, Wati merasa ada sesuatu yang salah, dan firasatnya tidak meleset. Malam pertama di rumah baru terasa biasa saja. Budi dan Wati tidur di kamar utama, sementara anak mereka, Dika, yang berusia 5 tahun, tidur di kamar sebelah. Hanya ada satu hal yang sedikit aneh. Malam itu, Dika terus menangis tanpa alasan. Saat Wati masuk ke kamarnya, bocah itu duduk di sudut tempat tidur. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Kenapa, Nak?" tanya Wati lembut. Dika hanya menunjuk ke arah lemari di sudut kamar. "Di sana ada ibu-ibu," bisiknya dengan suara gemetar. Wati menoleh, menatap lemari kayu tua itu. Lemari itu kosong. Namun, saat ia ingin menenangkan Dika, terdengar suara ketukan pelan dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Jantung Wati langsung berdebar. Namun, saat ia membuka pintu lemari dengan tangan gemetar, kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Ia menghela napas panjang dan tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri. Dika cuma mimpi. Mungkin dia masih belum terbiasa di rumah baru, pikirnya. Namun, saat ia kembali menoleh ke Dika, bocah itu justru menatap ke belakangnya. Matanya melebar ketakutan, dan yang membuat Wati hampir menjerit. Dika seperti sedang menatap sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Hari berikutnya, proses renovasi dimulai. Para tukang mulai membongkar bagian rumah yang sudah rusak, mengganti lantai, dan memperbaiki atap. Namun, anehnya, beberapa tukang mengaku mengalami kejadian aneh. Seorang pekerja bernama Rudi mendatangi Budi dengan wajah pucat. "Pak, saya nggak enak ngomong,
Tapi tadi waktu saya bongkar bagian lantai belakang, saya dengar suara kayak ada yang nangis, Pak, katanya. Budi hanya tertawa. Ah, paling suara kucing, Mas. Namun, tak lama setelah itu, suara gaduh terdengar dari dalam rumah. Mereka berlari masuk dan menemukan salah satu tukang tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, matanya melotot. Saat mereka mengguncang tubuhnya, tukang itu tiba-tiba tersadar dan berteriak histeris. Jangan ganggu dia. Jangan bongkar rumah ini. Setelah itu, ia pingsan. Budi mulai merasa merinding. Namun, ia tetap berusaha mengabaikan semua ini. Ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Malam berikutnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Saat Budi dan Wati hendak tidur, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Padahal, lantai atas masih kosong. Budi mencoba memberanikan diri untuk naik dan mengecek. Saat ia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa. Namun, tiba-tiba, lampu kamar atas padam sendiri. Dan dalam kegelapan, Budi merasakan sesuatu berdiri di pojok ruangan. Napasnya terasa berat, tubuhnya kaku. Dan tepat sebelum ia menyalakan senter dari ponselnya, ia mendengar suara napas berat, tepat di belakangnya. Cerita bermula dari sini. Pagi itu, suara palu dan bor menggema di seluruh rumah. Budi berdiri di teras, mengawasi para tukang yang sibuk membongkar lantai, memperbaiki atap, dan mengecat dinding. Ia merasa puas. Sedikit demi sedikit, rumah tua ini mulai terlihat lebih baik. Namun, ia tidak tahu bahwa setiap benturan palu dan setiap paku yang dipasang perlahan-lahan membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur di rumah itu. Pak Budi, ini dindingnya retak. Sepertinya ada ruang kosong di dalamnya, kata seorang tukang bernama Darto. Budi mengerutkan kening. Ruang kosong? Maksudnya? Darto mengetuk dinding dengan palu kecil. Bunyi yang keluar berbeda. Seharusnya dinding bata berbunyi padat, tapi bagian ini terdengar kosong, seperti ada ruang di baliknya. Kayaknya ada sesuatu di dalam sini, Pak, tambah Darto. Budi merasa penasaran. Kalau gitu, bongkar aja. Darto dan beberapa tukang lain mulai membongkar dinding itu. Debu berterbangan, batu bata berjatuhan ke lantai, dan perlahan, terbuka sebuah ruangan kecil yang tersembunyi di baliknya. Ruangan itu gelap dan berdebu. Ada sesuatu di dalamnya. Sebuah kursi kayu tua, dengan tali tambang yang masih tergantung di langit-langit. Tali itu terlihat seperti pernah digunakan untuk menggantung sesuatu. Dan yang lebih mengerikan, di dinding ruangan itu, ada bekas cakaran panjang seolah-olah seseorang pernah terperangkap di sana dan mencoba keluar dengan putus asa. Tukang-tukang yang ada langsung mundur dengan wajah pucat. Budi menelan ludah. Mungkin ini gudang lama, katanya berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, sejak dinding itu dibongkar, sesuatu mulai berubah di rumah itu. Malam itu, setelah renovasi hari pertama selesai, Budi dan keluarganya mencoba beristirahat. Namun, sekitar jam 3 pagi, Wati terbangun oleh suara ketukan. Tok, 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 pelan, berulang-ulang. Awalnya, ia mengira itu suara tukang yang bekerja terlalu pagi. Tapi saat ia melihat ke jam dinding, siapa yang akan bekerja jam segini? Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini, lebih keras. Dan bukan dari luar rumah, melainkan dari dalam lemari di sudut kamar. Wati membeku. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Namun, saat ia menoleh ke sisi ranjang, Dika sudah duduk di sana. Matanya menatap lurus ke lemari. Dika. Wati berbisik. Kamu kenapa? Bocah itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lemari. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Lebih mendesak. Dengan tangan gemetar, Wati mengulurkan tangannya ke pegangan lemari. Namun sebelum ia sempat membukanya, ketukan itu berubah menjadi suara benturan keras. Seolah-olah ada sesuatu di dalam lemari yang berusaha keluar.
Wati langsung menarik Dika ke pelukannya, berlari ke kamar Budi, dan membangunkannya. "Mas, ada yang aneh di kamar Dika," katanya panik. Budi, yang masih mengantuk, mengerang, "Paling suara tikus." Namun sebelum ia bisa melanjutkan omongannya, terdengar suara gedebuk keras dari kamar Dika. Sesuatu jatuh, atau seseorang. Budi langsung terbangun dan berlari ke kamar Dika. Ia menyalakan lampu dan melihat ke arah lemari. Lemari itu terbuka sedikit. Namun, yang lebih mengerikan, ada bekas cakaran panjang di pintunya. Besoknya, saat renovasi dilanjutkan, salah satu tukang bernama Rahmat tiba-tiba berhenti bekerja. Ia berdiri diam di tengah ruangan. Matanya kosong, tangannya gemetar. "Mas Rahmat, kenapa?" tanya salah satu pekerja lain. Rahmat tidak menjawab. Tiba-tiba, ia mendongak ke langit-langit, membuka mulutnya lebar-lebar, dan tertawa keras. Namun, tawanya bukan tawa manusia biasa. Lebih dalam, lebih dingin. Seolah-olah ada dua suara berbicara dalam satu tubuh. Para pekerja mundur ketakutan. Kemudian, Rahmat mulai berbicara dengan suara aneh. "Kalian tidak seharusnya mengganggu tempat ini." Semua pekerja membeku. Mereka tahu, ini bukan suara Rahmat. Seseorang atau sesuatu sedang berbicara melalui tubuhnya. Budi berusaha tetap tenang. "Mas Rahmat, sadar, Mas." Namun, Rahmat justru tertawa lagi. "Dia tidak bisa mendengar kalian. Kalian sudah membangunkannya." Setelah itu, Rahmat tiba-tiba menjerit. Tubuhnya terhempas ke belakang dan jatuh pingsan. Semua pekerja langsung panik. Beberapa di antaranya memutuskan untuk berhenti bekerja dan meninggalkan proyek renovasi. Budi masih mencoba berpikir logis. Mungkin dia cuma kecapean. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Dan sejak saat itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Angin malam berhembus pelan melalui celah jendela yang belum diperbaiki. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.35 dini hari. Budi yang tengah tertidur lelap tiba-tiba terbangun. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ada perasaan aneh yang membuatnya tidak bisa melanjutkan tidurnya. Ia menoleh ke samping dan melihat Wati masih tertidur. Namun, saat ia mencoba memejamkan mata kembali, "Dupa! Dupa! Dupa!" Suara keras terdengar dari ruang tamu. Budi tersentak. Ia menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang jatuh dan terseret di lantai. "Brak!" Suara keras lainnya menyusul. Kali ini terdengar seperti kursi yang terseret. Wati ikut terbangun. "Mas, itu suara apa?" bisiknya dengan napas tertahan. Budi berusaha menenangkan istrinya, meski hatinya sendiri mulai merasa tidak enak. Mungkin kucing atau tikus. Namun, dalam hati ia tahu, suara itu terlalu keras untuk sekadar ulah hewan. Perlahan, Budi turun dari ranjang dan meraih senter ponselnya. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju pintu kamar dan mengintip ke ruang tamu. Dan di sanalah ia melihatnya. Di tengah ruang tamu yang remang-remang, kursi-kursi bergerak sendiri. Mereka bergeser perlahan-lahan, seolah ada tangan tak terlihat yang mengaturnya. Meja kecil di dekat sofa terguling, dan Budi bisa melihat vas bunga jatuh pecah berkeping-keping di lantai. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia ingin percaya bahwa ini hanyalah bayangan atau ilusi karena gelap. Namun, saat ia memicingkan mata, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di sudut ruangan yang gelap, ada sosok bayangan berdiri diam. Budi bisa merasakan tatapan sosok itu mengarah langsung ke dirinya. Dadanya terasa sesak. Napasnya tercekat. Ia mencoba melangkah mundur perlahan. Namun, saat kakinya bergerak, sosok itu ikut bergerak. Bayangan hitam itu melayang pelan ke arahnya. Tubuhnya kabur, tidak berbentuk jelas. Tapi Budi bisa melihat dua lubang hitam di tempat matanya seharusnya berada. Seperti mata kosong yang tidak memiliki kehidupan. Budi ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja.
Namun, sebelum Budi bisa merasa lega, terdengar bisikan halus di telinganya. "Pergi, ini rumahku." Budi langsung mundur ke kamar, menutup pintu dengan cepat, dan mengunci rapat. Napasnya masih memburu. "Ada apa, Mas?" Wati bertanya dengan panik. Budi menggeleng cepat. "Gak ada apa-apa," katanya, meskipun keringat dingin sudah membasahi pelipisnya. Ia memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang ia lihat. Namun, sebelum mereka bisa kembali tidur, tok, 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 mereka berdua langsung menegang. Ketukan itu datang dari pintu depan. Siapa yang mengetuk di jam 3 pagi? Budi mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya angin. Namun, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Perlahan, semakin keras. Tok, 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 tok. "Mas, siapa itu?" Suara Wati bergetar. Budi mencoba memberanikan diri untuk keluar kamar lagi. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu depan dan mengintip melalui celah kecil. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia hendak menutup pintu kembali, angin dingin bertiup masuk, membawa serta bau melati yang sangat tajam. Bau itu menyengat, menusuk hidungnya. Dan saat ia menoleh ke cermin di dekat pintu, ia melihat sosok wanita berambut panjang berdiri tepat di belakangnya. Budi langsung membanting pintu dan berlari ke kamar. Wati melihat wajah suaminya yang pucat pasi. "Mas, kenapa?" Budi tidak menjawab. Ia hanya memeluk istrinya erat-erat, berharap malam segera berlalu. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu, gangguan ini baru saja dimulai. Pagi harinya, Budi dan Wati memutuskan untuk bertanya kepada tetangga tentang rumah ini. Mereka menemui Bu Siti, seorang wanita tua yang tinggal di seberang rumah. Begitu mendengar cerita mereka, ekspresi Bu Siti langsung berubah. "Kalian juga sudah diganggu?" tanyanya dengan suara pelan. Budi dan Wati saling pandang. "Bu, sebenarnya, siapa yang pernah tinggal di rumah ini?" tanya Wati. Bu Siti menarik napas panjang. "Dulu, rumah itu dihuni oleh seorang wanita bernama Bu Rahayu. Ia tinggal sendirian setelah suaminya meninggal. Orang-orang bilang, ia sering mendengar bisikan dan melihat sosok-sosok yang tidak bisa dilihat orang lain." Budi menelan ludah. "Terus, Bu Rahayu kemana sekarang?" Bu Siti menghela napas lagi sebelum melanjutkan. "Suatu malam, dia ditemukan, tergantung di kamar belakang." Wati langsung memegangi lengannya sendiri, merasa bulu kuduknya berdiri. Bu Siti melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Orang-orang percaya, arwahnya belum pergi dari rumah itu. Dan siapapun yang mencoba merenovasi rumahnya, akan membuatnya marah." Budi langsung merasa dadanya sesak. Mereka telah membongkar dinding belakang rumah, menemukan ruangan tersembunyi, dan sekarang, mereka mengusik sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Malam berikutnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Wati mulai melihat bayangan hitam melintas di lorong rumah. Dika, anak mereka, terbangun sambil menangis dan berkata bahwa ibu-ibu yang kemarin datang lagi ke kamarnya. Dan Budi mulai merasa ada sesuatu duduk di atas dadanya setiap malam, membuatnya sulit bernapas. Ia mulai sadar, rumah ini menyimpan sesuatu yang lebih mengerikan dari yang mereka duga. Dan mereka mungkin sudah terlambat untuk pergi. Malam semakin larut. Wati sudah tertidur, tapi Budi masih terjaga. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Bahwa ini semua hanya permainan pikirannya. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu itu tidak benar. Rumah ini menyimpan sesuatu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu memejamkan mata. Namun, baru beberapa menit ia mulai terlelap. Ia merasakan sesuatu menekan dadanya. Seperti ada beban berat yang tiba-tiba duduk di atasnya. Napasnya tercekat, matanya terbuka, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dalam kegelapan kamar, ia melihat sesuatu melayang di atas tubuhnya. Sosok wanita berambut panjang, dengan wajah pucat dan mata kosong.
Mulutnya menganga lebar, seperti ingin berteriak. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Budi mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya terasa lumpuh. Matanya hanya bisa menatap sosok itu yang kini semakin mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Ia bisa mencium bau busuk dari napas sosok itu. Dan tiba-tiba, sosok itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Budi ingin lari, ingin berteriak, ingin bergerak. Namun, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Tiba-tiba, sosok itu membisikkan sesuatu di telinganya. "Ini rumahku." Kemudian, Budi terjatuh ke lantai. Tubuhnya mendadak bisa bergerak kembali. Ia terengah-engah. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Namun, saat ia menoleh ke ranjang, Wati masih tidur nyenyak, seolah tidak terjadi apa-apa. Gangguan tidak hanya dialami Budi. Wati mulai sering melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di depan kamar mereka setiap malam. Ia awalnya mengira itu hanya bayangan. Namun, suatu malam, ia melihat sosok itu jelas. Wanita itu berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya menutupi tubuhnya. Namun, yang membuat Wati nyaris pingsan adalah wanita itu tidak memiliki kaki. Ia melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Dengan tubuh gemetar, Wati mencoba membangunkan Budi. Mas, bangun." Bisiknya sambil mencengkeram lengan suaminya. Namun, saat ia menoleh kembali ke arah pintu, sosok itu sudah menghilang. Hanya ada bau melati yang masih menyisa di udara. Kejadian janggal tidak hanya dialami oleh Budi dan keluarganya. Para pekerja bangunan yang sedang merenovasi rumah mulai mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Seorang tukang bernama Joko mengeluh bahwa palu dan skopnya sering hilang, lalu tiba-tiba muncul kembali di tempat yang berbeda. "Aku yakin banget tadi naruh palu di sini, Pak," kata Joko sambil menggaruk kepalanya. Namun, saat ia berbalik, palu itu tiba-tiba sudah ada di atas meja kerja. Tidak ada yang menyentuhnya. Semua pekerja saling pandang dengan wajah pucat. Tony sedang bekerja di dapur saat ia mendengar seseorang memanggil namanya. "Tony." Suara itu terdengar pelan dan berbisik, seperti berasal dari balik dinding. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali bekerja, Tony kali ini lebih dekat. Ia merasa napasnya tercekat. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke belakang dan melihat sosok wanita berdiri di sudut dapur, tersenyum ke arahnya. Tony langsung berteriak dan lari keluar rumah. Suatu malam, seorang pekerja yang sedang menjaga material bangunan di halaman rumah melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Ia sedang merokok di depan rumah ketika ia melihat bayangan hitam bergerak di atas atap. Awalnya, ia mengira itu hanya hewan. Namun, saat ia memperhatikan lebih jelas, itu adalah sosok manusia. Sosok itu merangkak di atas atap dengan gerakan aneh. Kepalanya terkulai ke samping, dan matanya menatap langsung ke arah pekerja itu. Pria itu langsung berlari ketakutan, meninggalkan pekerjaannya dan tidak pernah kembali. Gangguan ini semakin parah setiap hari. Dika, anak Budi, mulai sering berbicara sendiri di kamarnya. Suatu malam, Wati mendengar suara Dika berbicara dengan seseorang. Saat ia mengintip, bocah itu sedang duduk di lantai, menghadap lemari. "Dika, ngomong sama siapa?" tanya Wati pelan. Dika menoleh dengan wajah polos. "Sama tante." "Tante siapa?" Dika tersenyum. "Tante yang tinggal di rumah ini dulu." Darah Wati langsung membeku. Ia segera menarik Dika dan membawanya ke kamar mereka. Namun, saat mereka keluar dari kamar Dika, mereka mendengar lemari itu diketuk dari dalam. Tok, tok, tok. Mereka berdua hanya bisa berdiri membeku, tidak berani membuka lemari itu. Semakin lama, kondisi Budi semakin memburuk. Setiap malam, ia merasakan tubuhnya seperti ditekan oleh sesuatu yang berat. Kadang-kadang, ia bangun dengan bekas cakaran di dadanya, padahal ia tidak ingat menggaruk tubuhnya saat tidur. Ia juga mulai sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya,
Ia selalu berada di sebuah ruangan gelap. Di sudut ruangan, ada sosok wanita berdiri diam. Saat ia mencoba mendekati sosok itu, wanita itu tiba-tiba berlari ke arahnya dengan kecepatan tidak manusiawi, lalu berteriak tepat di wajahnya. Setiap kali Budi terbangun, ia selalu merasa sesuatu sedang memperhatikannya dari sudut kamar. Namun, saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bau melati yang semakin menyengat. Wati mulai merasa ketakutan. "Mas, kita harus pergi dari rumah ini," katanya sambil menggenggam tangan Budi. Budi menghela napas. "Tapi rumah ini sudah kita beli. Kita nggak bisa sembarangan pindah." Namun, sebelum mereka bisa berdiskusi lebih jauh, lampu kamar tiba-tiba padam. Dan dalam kegelapan itu, mereka berdua mendengar suara napas seseorang. Dekat, sangat dekat. Lalu terdengar suara berbisik di telinga mereka. "Jangan pergi." Hari itu, hanya tersisa 3 tukang yang masih bekerja di rumah Budi. Banyak pekerja lain sudah mengundurkan diri karena mengalami gangguan yang tidak bisa mereka jelaskan. Namun, ada satu bagian rumah yang masih perlu diperbaiki, lantai belakang yang retak dan tidak rata. Pekerja bernama Pak Joko, seorang pria tua yang sudah berpengalaman dalam renovasi rumah tua, mulai menggali lantai dengan linggis. Awalnya, ia hanya menemukan lapisan tanah keras. Namun, saat menggali lebih dalam, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Krak! Pak Joko menyipitkan mata, lalu mulai menyapu tanah dengan tangannya. Tiba-tiba, ia berhenti bergerak. Matanya membelalak saat melihat sesuatu yang terkubur di bawah lantai. Potongan kain kafan yang sudah lapuk dan benda-benda kuno yang tertanam di dalamnya. Ada sesuatu yang terbungkus di dalam kain kafan itu. Jari-jarinya gemetar saat ia mencoba menarik kain itu ke atas. Namun, sebelum ia bisa mengangkatnya, angin dingin tiba-tiba bertiup dari dalam lubang, membuat tubuhnya menggigil. Dan saat itu juga, terdengar suara bisikan samar dari dalam tanah. "Jangan usik aku." Pak Joko langsung menjatuhkan linggisnya dan mundur dengan wajah pucat. Budi yang melihat ekspresi ketakutan itu langsung mendekat. "Pak Joko, kenapa?" Pak Joko menelan ludah. "Tuan, kita tidak boleh menggali lebih dalam." Budi mengerutkan kening. "Kenapa?" Pak Joko menatapnya dengan sorot mata tajam. "Ada sesuatu yang dikubur di sini, dan sepertinya bukan sesuatu yang seharusnya ditemukan." Namun, Budi tetap keras kepala. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia mengabaikan peringatan Pak Joko dan mengangkat kain kafan itu. Begitu ia membuka lipatannya, tercium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Di dalamnya terdapat batu hitam dengan simbol aneh, beberapa tulang jari yang sudah mengering, dan seutas rambut panjang yang masih menggumpal. Jantung Budi berdegup kencang. "Apa ini?" gumamnya pelan. Pak Joko langsung mundur. "Ini santet," katanya dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, angin kencang berhembus tiba-tiba, membuat debu dan tanah beterbangan. Dari dalam lubang, terdengar suara tangisan. Pelan, menyeramkan, dan semakin lama semakin keras. Tukang-tukang lainnya langsung melempar peralatan mereka dan lari meninggalkan rumah. Pak Joko menatap Budi dengan wajah serius. "Kalian tidak boleh tinggal di sini lagi. Rumah ini sudah terkutuk." Namun, Budi masih mencoba menyangkal semuanya. Ia tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Malam itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bau melati bercampur dengan bau busuk semakin tajam. Dika sudah tertidur, sementara Wati masih terjaga di kamar. Ia bisa merasakan suasana rumah yang semakin berat. Namun, hal yang paling mengerikan terjadi pada Budi. Saat ia berbaring dan mencoba tidur, tubuhnya mendadak tidak bisa bergerak. Matanya terbuka, tetapi ia tidak bisa menggerakkan satupun bagian tubuhnya. Napasnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dadanya. Dan saat ia mengalihkan pandangan ke langit-langit, ia melihat sesuatu melayang di atasnya.
Sosok wanita berpakaian putih. Wajahnya hancur, matanya hitam pekat, dan mulutnya menganga seolah sedang menjerit. Namun, yang lebih mengerikan, ia menatap langsung ke mata Budi. Budi ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa terkunci. Sosok itu melayang semakin dekat, hingga akhirnya ia berada tepat di atas wajahnya. Dan saat itulah, sosok itu menjerit keras. Arg! Jeritan itu begitu kencang hingga telinga Budi terasa nyeri. Namun, seketika itu juga, tubuhnya kembali bisa bergerak. Ia langsung terjatuh dari tempat tidur, terengah-engah, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Wati yang mendengar suara itu langsung berlari ke arahnya. Mas, kenapa? Budi hanya bisa menatap istrinya dengan mata penuh ketakutan. Ia akhirnya sadar, sesuatu telah bangkit dari bawah rumah mereka. Dan mereka sudah melakukan kesalahan besar dengan mengusiknya. Sejak malam itu, gangguan semakin parah. Budi sering menemukan bekas cakaran di dinding kamar mereka. Ewati sering mendengar suara perempuan menangis di dapur. Edika semakin sering mengigau, menyebut nama yang tidak mereka kenali. Pintu dan jendela membuka dan menutup sendiri di tengah malam. Namun, kejadian paling mengerikan terjadi 2 hari setelah penggalian itu. Malam itu, Wati mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Ia mengira itu adalah Budi, tetapi saat ia menoleh, Budi masih tidur di sebelahnya. Suara langkah kaki itu semakin dekat, hingga akhirnya, pintu kamar mereka terbuka perlahan. Di balik pintu, berdiri sosok wanita dengan wajah rusak, menatap mereka dengan mata kosong. Dan kali ini, ia tidak hanya menatap. Ia melangkah masuk ke dalam kamar mereka, dengan senyuman mengerikan di wajahnya. Pagi harinya, Wati menangis ketakutan. Ia tidak sanggup lagi tinggal di rumah ini. Mas, kita harus pergi, katanya dengan suara gemetar. Budi juga mulai kehilangan akal sehatnya. Gangguan yang mereka alami sudah terlalu jauh. Namun, sebelum mereka bisa meninggalkan rumah, ponsel Budi berdering. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Saat ia melihat nama peneleponnya, nomornya tidak dikenal. Dengan hati-hati, ia menekan tombol hijau dan mengangkat telepon itu. Namun, yang terdengar dari seberang bukan suara manusia, melainkan suara perempuan berbisik. Kalian tidak bisa pergi. Ini rumahku. Kalian sudah membangunkan aku. Sekarang, kalian semua harus tinggal di sini selamanya. Klik. Telepon terputus. Budi dan Wati saling pandang dengan wajah ketakutan. Apakah mereka benar-benar bisa pergi? Atau mereka sudah menjadi bagian dari rumah ini? Sejak malam ketika mereka menemukan benda-benda aneh di bawah lantai, Wati mulai jatuh sakit. Awalnya hanya pusing dan lemas, tetapi semakin hari tubuhnya menjadi dingin meskipun suhu ruangan terasa normal. Ia sering mengalami mimpi buruk, dan setiap malam, Budi terbangun karena mendengar istrinya mengigau dengan suara aneh. Siti, jangan tutup pintunya. Aku belum keluar. Budi mengguncang tubuh istrinya dengan panik. Wati, bangun. Namun, saat mata Wati terbuka, Budi langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Tatapan istrinya kosong, bola matanya ke atas, menyisakan hanya bagian putihnya. Kemudian, Wati tersenyum, tetapi bukan senyum miliknya. Dan yang lebih mengerikan, suara yang keluar dari mulutnya bukan suaranya. Kau sudah membangunkan kami. Kau tidak akan bisa pergi. Budi langsung mundur dengan wajah pucat. Lalu, tiba-tiba Wati tersentak, tubuhnya kejang-kejang, lalu tertidur kembali. Budi terduduk di samping ranjang. Tubuhnya gemetar hebat. Apa yang sedang terjadi pada istrinya? Beberapa hari kemudian, kondisi Wati semakin buruk. Tubuhnya semakin kurus meskipun ia tetap makan. Kulitnya menjadi lebih pucat, seperti kehilangan darah. Dan yang paling mengerikan, ia sering tertawa sendiri di tengah malam. Budi sudah mencoba membawa istrinya ke dokter, tetapi hasilnya tidak ada yang aneh. Secara medis, istri Bapak sehat, kata dokter. Namun,
Budi tahu itu tidak benar. Malam itu, ketika ia sedang tertidur, ia mendengar sesuatu dari kamar mandi. "Siti, tolong, buka pintunya." Budi langsung terbangun. Suara itu bukan suara Wati. Budi meraih ponselnya dan menyalakan senter. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju kamar mandi. Klek! Pintu kamar mandi terbuka perlahan. Budi menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya perasaannya saja. Namun, saat cahaya senter menerangi cermin di kamar mandi, ia melihat Wati berdiri di belakangnya. Tetapi, Wati masih tidur di ranjang. Malam itu adalah malam terburuk bagi Budi. Ia terbangun sekitar pukul 3 pagi karena merasakan udara di kamar menjadi sangat dingin. Ketika ia menoleh ke sebelahnya, Wati tidak ada di ranjang. Budi mengerutkan kening dan melihat ke sekeliling. Lalu, napasnya tercekat. Wati ada di atasnya, melayang di udara. Tubuhnya kaku, kedua tangannya lurus ke bawah, dan mata tertutup. Namun, yang lebih mengerikan, mulutnya terbuka lebar, seperti sedang mengeluarkan sesuatu. Budi ingin berteriak, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia mencoba meraih tubuh istrinya, berusaha menariknya turun. Namun, begitu tangannya menyentuh lengan Wati, matanya terbuka lebar. Dan dalam hitungan detik, dari mulutnya keluar suara tertawa menyeramkan. Bukan suara manusia, bukan suara Wati, tetapi suara sesuatu yang jauh lebih tua, lebih jahat, lebih kuat. Budi mencoba menarik tubuh Wati agar turun, tetapi saat itu juga, ia dilemparkan ke dinding dengan keras. Tubuhnya menghantam lemari kayu hingga roboh. Dada Budi terasa nyeri, napasnya sesak. Namun, ia tetap menatap ke arah ranjang. Wati masih melayang. Dan kali ini, tubuhnya bergetar hebat. Mulutnya membuka semakin lebar. Sesuatu keluar dari dalam tubuhnya. Bayangan hitam, berbentuk manusia, tetapi tidak memiliki wajah. Sosok itu melayang keluar dari tubuh Wati, bergerak ke arah Budi dengan cepat. Budi ingin berlari, tetapi tubuhnya masih sakit. Sosok hitam itu kini berdiri tepat di depannya. Dan tiba-tiba, sosok itu berbicara. "Ini rumahku. Pergi atau mati." Budi ingin menjerit, tetapi tubuhnya terasa berat. Lalu, semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, Budi langsung menghubungi Pak Darman, tetangga mereka yang sejak awal sudah memperingatkan mereka. Dengan suara gemetar, Budi menceritakan semuanya. Pak Darman hanya menghela napas panjang. "Aku sudah bilang, Nak, rumah itu ada penghuninya." Budi langsung memohon, "Pak, tolong, saya harus menyelamatkan istri saya." Pak Darman akhirnya setuju dan menghubungi seseorang. Beberapa jam kemudian, seorang pria tua berpakaian serba putih datang. "Namaku Ki Surya," ucapnya singkat. Tatapannya tajam, seolah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Saat ia melangkah masuk rumah, wajahnya langsung berubah tegang. Tempat ini bukan sekadar rumah kosong. Ia berjalan ke tengah ruang tamu dan menutup matanya. Kemudian, ia berbisik, "Kau di sini, aku bisa merasakanmu." Tiba-tiba, lampu-lampu di rumah berkedip sendiri. Budi mundur ketakutan. Ki Surya membuka matanya dan menatap Budi tajam. "Kalian telah membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya dibangunkan." Budi menelan ludah. "Bisakah kami pergi dari rumah ini?" Ki Surya menggeleng pelan. "Tidak semudah itu. Kau dan keluargamu sudah menjadi bagian dari rumah ini." Malam itu, Ki Surya melakukan ritual pembersihan. Ia menyalakan dupa dan mulai membaca doa. Namun, baru beberapa menit berlalu. Dari dalam kamar, terdengar suara jeritan Wati. Ki Surya menoleh dengan cepat. Cepat ke kamar. Budi berlari mendahului, dan saat ia membuka pintu kamar, Wati sedang berdiri di ranjang. Matanya hitam pekat, bibirnya sobek seperti tersenyum terlalu lebar. Ki Surya langsung mengangkat tangannya dan mulai membaca mantra. Namun, Wati tertawa keras.
Dan dengan suara yang bukan miliknya, ia berkata, "Kalian tidak akan bisa mengusirku. Aku sudah di sini terlalu lama." Tiba-tiba, angin kencang berhembus di dalam kamar. Cermin pecah sendiri. Lampu berkedip-kedip liar. Ki Surya berteriak, "Tahan dia!" Budi dengan panik memeluk tubuh istrinya yang mendadak semakin berat. Namun, saat ia menatap wajah Wati, yang ia lihat bukan lagi istrinya, melainkan wajah hancur dari sosok yang telah menghuni rumah ini selama bertahun-tahun. Dan saat itu juga, ia sadar, mereka mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkan Wati. Ki Surya berdiri di tengah ruang tamu, memejamkan mata sambil menghirup udara dalam-dalam. Di sekelilingnya, rumah terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Bau melati yang semula samar, kini semakin kuat, tetapi bercampur dengan bau busuk yang menusuk hidung. Paranormal itu menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Ini bukan sekadar rumah berhantu." Budi menatapnya dengan wajah tegang. "Lalu, ini apa?" Ki Surya membuka matanya dan menatap lurus ke arah kamar Wati. Ada sesuatu yang terperangkap di sini. Dan sekarang, dia marah karena rumahnya diusik. Budi menelan ludah. "Bisakah kita mengusirnya?" Ki Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang ke langit-langit, di mana noda hitam mulai muncul di sudut ruangan, seperti bekas luka bakar yang terus membesar. "Lihat itu," kata Ki Surya sambil menunjuk noda tersebut. "Bukan kita yang menentukan apakah dia bisa diusir atau tidak. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba." Malam itu, Ki Surya mulai menyiapkan ritual pembersihan. Ia menyalakan dupa di setiap sudut rumah, menaburkan garam dan air kembang di sekelilingnya. Di ruang tamu, ia menaruh sebuah cermin besar yang diletakkan di lantai, menghadap ke langit-langit. Budi mengerutkan kening. Untuk apa cermin itu? Ki Surya menatapnya dengan wajah serius. Jika makhluk ini benar-benar kuat, dia tidak akan pergi dengan mudah. Jika dia melawan, maka kita akan melihatnya di dalam cermin ini. Budi langsung merinding. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, lampu rumah tiba-tiba berkedip. Dan dari dalam kamar Wati, terdengar suara tawa kecil. "Hei!" Ki Surya mulai membaca doa dengan suara tegas. Budi berdiri di belakangnya, menggenggam botol air kembang dengan tangan gemetar. Dika bersembunyi di balik punggungnya. Wajah bocah itu dipenuhi ketakutan. Namun, sebelum Ki Surya bisa menyelesaikan doa pertamanya, pintu kamar Wati terbuka sendiri. Trek! Angin dingin menerpa wajah mereka. Dan di dalam kamar, Wati masih melayang di udara. Tubuhnya kaku, matanya tertutup, tetapi bibirnya bergerak sendiri. Ki Surya langsung mengangkat tangannya dan mulai membaca mantra lebih keras. Namun, saat itu juga, sesuatu yang mengerikan terjadi. Wati membuka matanya, dan mata itu bukan lagi miliknya. Matanya kini hitam sepenuhnya. Ia menatap langsung ke arah mereka, terutama Ki Surya. Lalu, dengan suara yang bukan milik manusia, ia berbisik, "Kalian tidak akan bisa mengusirku." Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip semakin liar. Angin kencang berhembus dari dalam rumah, membuat benda-benda beterbangan. Dan yang paling mengerikan, semua kaca di rumah mulai bergetar. Ki Surya tidak berhenti. Ia tetap membaca doa, tetapi semakin ia membaca, semakin keras perlawanan dari sosok yang ada di dalam tubuh Wati. Arg! Wati menjerit keras. Tubuhnya bergetar seperti tersiksa. Dari balik punggungnya, bayangan hitam mulai muncul, perlahan membesar, memanjang, hingga akhirnya keluar dari tubuhnya sepenuhnya. Budi menatap bayangan itu dengan napas tertahan. Kini, ia bisa melihat dengan jelas siapa yang selama ini meneror mereka. Seorang wanita dengan wajah rusak, kulit mengelupas, dan bibir sobek hingga ke pipi. Matanya kosong, tidak ada bola mata di sana, hanya dua lubang hitam yang dalam. Ia melayang di atas mereka, tubuhnya bergetar penuh amarah. Ki Surya langsung menuangkan air kembang ke dalam mangkuk dan memercikannya ke arah sosok itu. "Pergi, tempat ini bukan lagi milikmu." Namun,
Bukannya pergi, sosok itu malah menjerit lebih keras. Dan saat itu juga, semua kaca di rumah pecah bersamaan. Pra-aang. Budi langsung merunduk, melindungi Dika dari serpihan kaca yang berterbangan. Sementara itu, Ki Surya tetap berdiri tegak, menatap sosok itu dengan penuh keyakinan. Katakan namamu. Aku tahu kau terjebak di sini, tapi ini bukan tempatmu lagi. Sosok itu bergetar, lalu mulai menangis. Tangisannya bukan tangisan manusia. Suara itu terdengar dari segala arah, memenuhi seluruh rumah. Kemudian, dengan suara parau, sosok itu berkata, "Namaku, Siti." Seketika, angin di rumah berhenti, bau busuk perlahan menghilang, digantikan oleh aroma melati yang samar. Sosok wanita itu kini tidak lagi tampak menakutkan. Ia masih melayang, tetapi tubuhnya perlahan berubah. Kulitnya yang mengelupas kini tampak lebih normal. Wajahnya masih penuh luka, tetapi matanya kini terlihat lebih manusiawi. Ia menatap Ki Surya, lalu berbisik pelan, "Aku hanya ingin keluar. Aku tidak ingin terjebak di sini. Aku tidak ingin sendirian." Ki Surya menatapnya dengan iba. Ia mengangguk pelan. "Aku akan membantumu pergi." Lalu, dengan sisa kekuatannya, ia menyelesaikan doa terakhir. Budi dan Wati, yang kini sudah sadar kembali, menatap dengan tegang saat tubuh sosok itu perlahan-lahan memudar. Sebelum ia benar-benar lenyap, ia menatap Budi dan keluarganya sekali lagi. Dan dengan suara lembut, ia berkata, "Terima kasih." Lalu, ia menghilang. Dan saat itu juga, rumah menjadi sunyi. Ki Surya menghela napas panjang. "Sudah selesai," katanya. Budi dan Wati saling pandang dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak percaya bahwa akhirnya mimpi buruk ini berakhir. Namun, sebelum mereka bisa benar-benar merasa lega, Dika, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menunjuk ke arah lemari di sudut ruangan. Dengan suara kecil, bocah itu berbisik, "Tapi, kenapa Tante Siti masih berdiri di sana?" Budi langsung menoleh ke arah lemari. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, saat ia melihat ke cermin yang masih tergeletak di lantai, ia melihat sosok wanita itu masih ada. Tersenyum. Sudah 3 hari sejak Ki Surya melakukan ritual pembersihan. Sejak saat itu, tidak ada lagi suara ketukan, bisikan, atau langkah kaki di tengah malam. Tidak ada lagi bayangan yang bergerak di sudut ruangan. Tidak ada lagi sosok wanita yang melayang di udara. Rumah itu menjadi sunyi. Seakan-akan, semua yang pernah terjadi hanyalah mimpi buruk yang berlalu begitu saja. Budi, Wati, dan Dika mulai kembali ke kehidupan normal mereka. Mereka tetap tinggal di rumah itu, meyakini bahwa arwah yang menghantui mereka sudah pergi. Namun, seperti halnya luka lama yang hanya tampak sembuh di permukaan, terkadang, sesuatu yang lebih gelap masih mengintai di dalam. Malam itu, Budi sendirian di rumah. Wati dan Dika pergi ke rumah orang tuanya untuk sementara, meninggalkannya seorang diri untuk merapikan rumah setelah kejadian-kejadian mengerikan yang mereka alami. Budi menghela napas panjang. Ia berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka, mencoba menghilangkan rasa lelah yang masih menggelayuti tubuhnya. Air dingin membasahi wajahnya, memberikan sedikit kesegaran. Namun, saat ia mengangkat wajahnya dan menatap ke cermin di depan wastafel, darahnya langsung membeku. Di dalam pantulan cermin, ada seseorang di belakangnya. Sosok wanita berambut panjang dengan wajah rusak. Matanya hitam kosong, mulutnya tersenyum terlalu lebar, memperlihatkan giginya yang menghitam. Dan yang paling mengerikan, sosok itu ikut menatap Budi. Sambil tersenyum, Budi berbalik secepat kilat. Namun, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ia kembali menatap cermin. Dan sosok itu masih ada. Masih menatapnya. Masih tersenyum. Budi mundur perlahan. Jantungnya berdetak tak karuan. Namun, saat ia berusaha keluar dari kamar mandi, lampu tiba-tiba padam. Dan dalam kegelapan, ia mendengar bisikan yang sangat dekat di telinganya.
Aku belum pergi. Budi menjerit dan berlari keluar dari kamar mandi. Tubuhnya gemetar hebat. Namun, saat ia berlari melewati lorong rumah, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Bayangan hitam. Diam di sana. Menatapnya dengan mata kosong. Budi terhuyung mundur. Tidak, ritualnya sudah selesai. Kau seharusnya sudah pergi. Namun, sosok itu tidak bergerak. Lalu, perlahan, mulutnya terbuka, dan ia tertawa pelan. Hie! Budi terbangun dengan napas memburu. Ia masih di kasurnya. Matanya liar memandang sekeliling, memastikan bahwa semua itu hanyalah mimpi. Namun, saat ia menoleh ke arah lemari di kamarnya, pintu lemari itu terbuka sedikit. Dari celahnya, terlihat rambut hitam panjang menggantung. Seakan ada seseorang yang berdiri di dalamnya. Budi langsung melompat dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Namun, saat lampu menyala, lemari itu kosong. Tetapi yang lebih mengerikan, di cermin di dinding kamar, ada bekas telapak tangan yang tercetak di permukaannya. Bekas tangan yang tidak mungkin milik Budi. Dan di bawahnya, tertulis dengan huruf merah samar. Aku masih di sini. Keesokan harinya, Wati dan Dika kembali ke rumah. Budi tidak menceritakan apa yang ia alami semalam. Ia tidak ingin membuat istrinya panik. Namun, dalam hatinya, ia tahu, sosok itu belum benar-benar pergi. Ia masih di rumah ini, masih mengintai, masih menunggu. Namun, untuk apa? Apakah ia hanya ingin mengganggu? Ataukah ia menunggu waktu yang tepat untuk membawa salah satu dari mereka pergi? Beberapa minggu kemudian, keadaan mulai terasa normal kembali. Atau, setidaknya begitulah yang Budi pikirkan. Suatu malam, ia membuka ponselnya untuk mengecek aplikasi ojek online yang biasa ia gunakan untuk mencari tambahan penghasilan. Namun, begitu ia membuka aplikasi, ada satu orderan yang masuk. Tujuan, TPU Sumber Asih. Pemesanan dari Siti. Budi merasakan tubuhnya langsung membeku. Nama itu. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol, tolak orderan. Namun, sebelum ia bisa keluar dari aplikasi, ponselnya tiba-tiba mati sendiri. Dan dalam layar yang kini gelap itu, ia melihat pantulan di belakangnya. Sosok wanita berambut panjang. Tersenyum. Budi tidak tahu apakah ia benar-benar bisa keluar dari teror ini. Ia tidak tahu apakah keluarganya akan tetap aman. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Sosok itu masih di sini. Dan ia belum selesai dengan mereka. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.